Tentu pertama-tama pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga Badan Pembina Harian UMSIDA menyampaikan ucapan selamat kepada 3 orang guru besar, Profesor Sriono, Profesor Hana, dan Profesor Supratman yang telah memperoleh guru besar dan hari ini dikukuhkan oleh UMSIDA. Mudah-mudahan ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus menjadi nikmat yang patut kita syukuri. Mengapa kita harus bersyukur atas pengukuhan 3 orang guru besar ini? Karena beliau memperoleh jabatan guru besar dalam arti yang sebenarnya. Bukan guru besar kehormatan, bukan guru besar honoris causa, dan jelas sekali karena karya-karya dan pengabdiannya, karena beliau bertiga bukan pejabat negara, bukan konglomerat, dan bukan politisi. Jadi ini adalah berkah bagi kita semua dan insya Allah berhasil menjalankan tugas-tugas sesuai dengan pangkat sebagai guru besar. Hadirin sekalian, yang kedua tentu pimpinan pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat dan terima kasih kepada UMSIDA yang telah berhasil memajukan salah satu dari lembaga pendidikan tinggi milik Muhammadiyah. Dan Fakultas Kedokteran yang akan dilaunching segera adalah urutan Fakultas Kedokteran yang ke-19. Karena ditambah 1 sekarang Universitas Muhammadiyah Mataram baru saja diberikan SK untuk membuka Fakultas Kedokteran sehingga menjadi 20. Ini adalah capaian yang insya Allah berkah bahwa Perserikatan Muhammadiyah melalui perguruan tingginya memiliki 20 Fakultas Kedokteran. Dan saya kira tidak ada lembaga pendidikan swasta di Indonesia yang punya lebih banyak dari Muhammadiyah. Tentu berkaitan dengan ini ada tugas-tugas, ada fungsi yang diemban oleh guru besar. Fungsi-fungsi itu bersifat normatif yang sudah tertuang di dalam peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di dalam pedoman Majelis Dikti dan semua peraturan yang di situ ada tugas-tugas yang harus dilakukan oleh guru besar. Mulai dari mengajar, kemudian meneliti, mengabdi di masyarakat, membimbing, dan lain sebagainya, juga mengisi form-form BKD yang harus diisi setiap semester dan seluruh kegiatan-kegiatan yang memerlukan usaha secara sungguh-sungguh karena tuntutan-tuntutan administratif. Saya kira itu semua adalah tugas-tugas formal, tugas-tugas normatif yang harus dilakukan oleh guru besar. Tetapi ada tugas-tugas substansif yang harus dilakukan, apalagi ini adalah guru besar di dalam wadah Perserikatan Muhammadiyah. Bagaimana kita menjalankan tugas-tugas profetik, menyelanjutkan risalah yang telah diemban oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, dan nama Muhammadiyah diambil dari kata-kata Muhammad yang berarti pengikut atau penerus dari misi yang dibawa oleh Nabi.
Maka kalau ini yang kita lakukan akan terpenuhi tugas-tugas substansif yang di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Jum'ah. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi. Ini adalah scientific mission yang harus dibawa oleh guru besar khususnya. Bagaimana kita mengembangkan ilmu pengetahuan, karena tidak ada masyarakat, umat, dan bangsa apapun yang bisa maju tanpa menguasai ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan inilah maka peradaban dibangun, dan itu adalah mutlak misi yang harus diemban oleh guru besar. Karena capaian akademik yang tertinggi, maka bebannya juga semakin tinggi. Yang kedua adalah social mission, misi sosial, wa yuzakihim. Tadi Prof. Bianto sudah menggambarkan bagaimana intelektual organik yang harus berperan di masyarakat dalam istilah Gramsci, bagaimana Raushang Fikr, istilah yang ditampilkan oleh Ali Syariati, bagaimana menjadi insan kamil yang digagas oleh Ibnu Arabi, Abdul Karim Al-Jili, dan terakhir Muhammad Iqbal pada awal abad ke-20, yang semuanya adalah menggambarkan tugas-tugas profetik, tugas-tugas sosial yang harus diemban oleh para intelektual. Kita tidak ingin guru besar hanya sekedar menjadi guru yang besar, tetapi juga memiliki peran sosial, peran profetik yang betul-betul bisa memajukan masyarakat. Pembelaan terhadap para du'afa wal mustad'afin, fuqara wal masakin menjadi bagian terpenting dari tugas-tugas sosial atau social mission itu. Kemudian yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan ini adalah mungkin bisa disebut sebagai enlightening mission. Bagaimana kita mengemban misi-misi pencerahan yang sudah dicanangkan oleh UMSIDA sebagai visi perguruan tinggi kita. Pencerahan yang memang menjadi core dari gerakan Muhammadiyah. Maka mau tidak mau para guru besar ini menjadi terlibat secara aktif, menjadi bagian yang sangat penting dari seluruh pergerakan persyarikatan Muhammadiyah di dalam rangka mencerahkan umat dan bangsa dan juga masyarakat dunia ini. Oleh karena itulah, maka pimpinan pusat Muhammadiyah berharap sangat besar dari para guru besar yang dimiliki, yang saya tidak tahu berapa jumlahnya seluruh Indonesia, saya yakin pasti banyak. Ada datanya tapi saya belum menghitung. Dan Muhammadiyah menjadi bagian yang sangat penting dari proses-proses kemajuan peradaban umat manusia ini. Maka insya Allah dengan pertambahan guru besar, maka peran pencerahan Muhammadiyah ini akan menjadi lebih kuat. Hadirin sekalian, kemudian ini acara yang kedua adalah launching Fakultas Kedokteran. Ya, kami tentu mohon restu dan dukungan dari semua pihak agar salah satu dari program pendidikan ini bisa berjalan dengan baik. Kita punya misi tidak hanya sekedar berdasarkan pengetahuan kita membangun kesehatan manusia. Kita punya misi besar untuk
well-being, untuk kesejahteraan umat manusia. Dan tentu lahir dan batin dua-duanya sangat penting, nilai-nilai ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama dua-duanya sangat penting, dan insya Allah dengan bekal kedua hal itu, yaitu agama dan ilmu pengetahuan, maka misi Fakultas Kedokteran ini akan terwujud dalam bentuk well-being, kesejahteraan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.